Shalom, kasih karunia Kristus atas kita semua sampai kekal. Amin. Saudara, kalau kita merenungkan kisah tentang Yusuf, yaitu pangeran Mesir pertama dari kaum Israel, kaum Yakub, maka kita akan terkagum pada Tuhan. Karena semua yang terjadi pada Yusuf adalah turut campur tangan Tuhan. Memang ada pendapat bahwa Yusuf itu dasarnya basicnya baik, dan dari lahir itu memang anak yang baik, bahannya baik. Tapi saya rasa lewat perkara Yusuf ini Tuhan mau tunjukkan bukan sekedar sifat baik Yusuf. Saya rasa Tuhan mau tunjukkan banyak hal lewat perkara Yusuf ini. Nah, kalau kisahnya secara ringkas kita sudah tahu semua bahwa Yusuf ini adalah anak terkasih Yakub. Kemudian saudara-saudaranya iri, dibuang ke sumur, dijual jadi budak kerja, dihianati istri majikannya, dipenjara, kemudian menjadi penerjemah mimpi, dilupakan. Dan pada puncaknya dia diangkat jadi raja muda oleh Firaun. Dan Yusuf dimuliakan oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan kisah itu kita menyaksikan keajaiban pengaturan Tuhan. Bahwa semua sudah diatur Tuhan dengan sempurna. Tapi kita juga harus ngerti bagaimana sih respon Yusuf terhadap pengaturan rencana Tuhan. Nah, salah satu hal yang paling mencengangkan adalah Yusuf mudah memaafkan bahkan mengampuni saudara-saudaranya, juga Potifar. Puncak dari penyataan iman Yusuf adalah Kejadian 50 ayat 20. Ini terkenal sekali ayat hafalan kita. Kamu mereka-rekakan kejahatan terhadap aku, tetapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan. Nah, dari situ kita dapat melihat ternyata Yusuf memahami betul bahwa nasib hidup seorang hamba Tuhan itu tidak berada pada faktor-faktor eksternal. Nasib seorang hamba Tuhan itu tidak bergantung pada orang lain. Nasib hamba Tuhan itu tidak bergantung pada rancangan reka-reka manusia. Tidak bergantung pada settingan-settingan manusia. Bahkan orang yang berkompetisi terhadap Yusuf. Nasib orang beriman itu juga tidak bergantung pada keadaan atau musim dunia. Nasib hamba Tuhan itu mutlak ditentukan oleh tuannya, yaitu Tuhan. Jadi tidak apa kalau kita dibuang ke sumur kering oleh saudara-saudara kita. Dalam sumur kering itu seorang dibiarkan mati, diacukan supaya mati sendiri. Yang tabah ampuni, karena ada Tuhan. Tuhan menemani kita sekalipun kita sendirian dalam pembuangan. Juga tidak apa kalau kita dikhianati orang yang kita kasih. Bisa jadi orang yang kepadanya itu kita mengabdi dengan segenap kasih, seperti Yusuf terhadap Potifar misalnya. Dedikasi penuh dengan kasih, ketulusan, kesungguhan. Balasannya malah dikhianati, dipenjarakan lagi, dikucilkan lagi. Entah dapat dengan Yusuf nasibnya kok dikucilkan terus. Nah, kalau kita lihat kita ada di dalam situasi seperti ini, yang tabah, maafkan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tidak masalah juga kalau kita dilupakan orang yang pernah kita tolong. Contohnya seperti juru minuman Yusuf. Jangan marah, karena memang belum tiba waktunya Tuhan. Ampuni, kasihi. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan menemani kita meski dalam kesendirian. Kalau kita bisa mempercayai Tuhan seperti Yusuf, betul-betul menggantungkan hidup kita pada tangan Allah yang kuat, maka Tuhan akan menyatakan diri. Maka nanti di akhir hidup mulut kita ini akan punya kesaksian yang sama, yaitu Kejadian 50-20, bahwa Tuhan telah merancangkan kebaikan bagi hidupku. Saudara, pengakuan iman di Kejadian 50-20 ini adalah pegangan iman Yusuf. Maka Yusuf bersaksi, dia menceritakan gimana sih prosesnya. Nah, ada proses hidup yang Yusuf nyatakan pada kita, yaitu pada nama anak-anaknya. Anak yang pertama itu dia kasih nama Manasye. Kemudian anak berikutnya dia kasih nama Efraim. Saudara, Manasye itu artinya melupakan. Sekali lagi, melupakan. Dan Efraim artinya berbuah-buah 2 kali lipat. Nah, inilah kunci Yusuf.
Melupakan kemudian berbuah-buah lebat. Sekali lagi, melupakan kemudian berbuah-buah lebat. Manasye kemudian Efraim. Melupakan semua kejahatan orang, kemudian hasilnya berbuah-buah 2 kali lipat. Ini pekerjaan ilahi. Inilah yang akhirnya menjadi kesaksian Yusuf. Nah, kalau kita percaya seperti Yusuf percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Saudara, adalah sebuah kelegaan kalau kita bisa mengampuni, melupakan segala rancangan-rancangan jahat yang sudah dilakukan orang pada kita. Kalau kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan nasib kita aman, seperti Kejadian 50:20, maka janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Kata Yusuf, Tuhan tidak segan-segan memberikan Efraim berkat limpah sebagai penghiburan atas kita. Tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah, berbuah-buah 2 kali lipat kalau kita terus tinggal dalam pengampunan. Kita mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita, maka kita akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Oleh karena memang nasib kita ini hanya ditentukan oleh tangan Tuhan yang kuat. Dan perhatikan saudara, ini baru berkat jasmani. Sedangkan ada bagian berkat yang lebih dahsyat lagi. Dan itu Tuhan berikan sebagai Efraim bagi kita. Saudara, kalau kita baca Kejadian 50:20, Yusuf sudah menerima keadaan itu. Karena akhirnya Yusuf mengerti rancangan Tuhan, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Kita ingat, ada Yehuda yang begitu bengis di sana, yang diselamatkan oleh Tuhan melalui Yusuf. Dan melalui Yehuda, orang yang bahkan jahat sekali, moralnya sangat buruk, Tuhan punya rencana. Tuhan mau menyelamatkan suatu bangsa yang besar, yaitu seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat, Putra Daud dari keturunan Yehuda. Amin, saudara. Percayai, apapun yang sekarang terjadi dalam hidupmu, jika kita tetap tinggal dalam rencana Tuhan, melakukan manasye, mengampuni, melupakan, memaafkan, maka Tuhan akan pakai saudara untuk suatu rancangan keselamatan yang dari Tuhan buat banyak orang, bahkan seluruh umat manusia. Untuk itu, mari kita manasye, mari kita lupakan, maafkan. Maka Tuhan akan mem-Efraimkan kita, membuat kita berbuah-buah lebat. Kita akan jadi bagian dari rencana Tuhan yang dahsyat. Dan ingat, betapa lebih berharganya buah-buah yang kekal itu, yang akan Tuhan hasilkan dari hidupmu. Bahwa kita akan terlibat dalam sebuah rancangan keselamatan suatu bangsa yang besar, yaitu jiwa-jiwa yang harus datang pada Kristus. Amin. Roh Kudus akan memampukan kita semua. Shalom.